Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di sini di RD Channel. Oke, right. Saya berada di belakang layar. Mungkin kali ini saya akan berada di depan layar. Di sebelah saya. Bukan sebagai narasumber. Bukan. Tapi saya di sini sebagai host yang akan. Itu saya narasumber. Saya bukan paslon. Kita tidak akan membahas paslon di sini. Tidak membahas paslon. Jadi akan membahas tentang cuitan netizen, ya. Mungkin cuitan netizen yang menurut saya itu bukannya membangun image dari paslon itu sendiri, tapi membunuh karakter kalau ada beberapa cuitan ya ataupun komentar itu malah mematikan karakter dari paslon itu sendiri, Bung. Jadi kalau menurut Anda melihat fenomena hal yang seperti ini, bagaimana ini? Fenomena netizen matahari ya? Netizen matahari khususnya ya. Sebenarnya sedih ya kalau kita lihat banyak cuitan-cuitan ataupun komentar-komentar yang negatif terkait paslon, terkait ya pendukung mereka, itu banyak saling ejek kalau saya lihat, Bung. Nah, kayak anak kecil. Betul. Kalau menurut saya pribadi itu netizen sampah kalau yang banyak mencuit hal-hal black campaign. Bukan negatif campaign. Negatif campaign itu berbeda ya. Negatif campaign itu lebih ke fakta. Misal mungkin ada beberapa pendukung yang mengatakan jalan rusak, mengatakan apalagi kurang berkembang batangan, itu negatif campaign, bukan black campaign. Tapi kalau black campaign itu di luar dari fakta, mungkin mengatakan paslon ini itu apa gitu istilahnya. Jadi saya sedih sebenarnya, muak juga karena sudah berlebihan. Fanatik mungkin boleh, mendukung boleh, tapi tetap dalam konteks ya, tetap nalarnya tetap dipakai, otak tetap dipakai, jangan cuman. Oh, jadi mereka tidak pakai otak ya? Mungkin sebagai pajangan, jadi kepala. Netizen yang tidak ada otak. Mungkin kalau memang netizen itu merasa hebat daripada paslon, kalau menurut saya, mungkin mereka yang lebih mencalonkan diri, bukan Yunita Mahdan, bukan Firdaus Kamelia, bukan Adil Bahtiar. Mereka itu mungkin akun-akun yang punya akun-akun bodong itu silakan mencalonkan diri. Kalaupun tidak ada dukungan partai, itu ada jalur independen. Kumpulkan 20% KTP ya kalau untuk daftar pemilih. Itu bisa di 2024 nanti tapi karena sudah penutupan sekarang penetapannya. Kenapa Bung menanyakan itu ke saya soal netizen? Saya juga netizen soalnya. Ada 3 netizen ya. Tapi Anda netizen yang baik ya? Saya sangat baik. Bukan saya promosikan, saya mau mencalonkan diri di 2024. Oke. Kita sebagai bupati, saya ingat siapapun pemenangnya itu bersaingan dengan saya ya. Mimpi. Tidak apa-apa. Ya, kita duduk mimpi ya. Oke, mungkin di sini kita bukan hanya saya mungkin ya. Mungkin ada beberapa netizen yang lain yang juga jenuh ataupun bosan dengan apa yang mereka lakukan ya. Jadi memang ini perlu kita bahas, bahwasanya perlu sedikit terapi ataupun penyadaran terhadap netizen yang sudah kita anggap ya di luar batas. Karena itu bukan mau membangun image baik, malah itu bahkan menjatuhkan paslon itu sendiri ataupun orang yang dia dukung itu sendiri. Dan juga kalau seandainya memang mereka ini menggunakan akun asli ya tidak masalah ya mungkin ataupun sesuai dengan fakta ya. Ini tapi yang kita sayangkan mereka ini menggunakan akun palsu. Ya banyak ya, hampir 30%. Itu saya juga, ini Bung Reni saya kan salah satu admin di grup. Jadi apa ya, mungkin sudah berapa banyak ya mungkin postingan yang ada pilah-pilah lagi ya, harus itu. Kalau sempat postingan itu dilaporkan, ya mungkin yang bertanggung jawab juga admin grup kan. Maka saya hati-hati kalaupun ada postingan yang berbau sara ataupun berbau body shaming, itu saya tidak setujui lah, karena ditolak lah ya. Ya, memperkecil resiko lah. Saya orang yang takut dengan resiko sebenarnya. Mungkin itulah sedikit pembahasan kita ya. Kalau menurut Bung Reni sendiri bagaimana pandangan Bung Reni terhadap netizen ini? Kalau saya sih ya, kalau kecewa pasti ya, karena kita ini sekarang hidup di zaman era milenial 4.0, di mana memang akses segala sesuatu itu dipermudah. Tapi jangan disalahgunakan ya.
yang kita sayangkan ini akses yang dipermudah, tapi ada beberapa orang yang memanfaatkan itu dengan tidak benar, sehingga itu bisa membuat pengaruh ke orang yang lain. Ya, mungkin ada beberapa orang yang mudah mencerna tanpa dia melihat fakta yang sesungguhnya. Nah, ini yang akan kita khawatirkan. Iya, betul. Karena kalau tidak berdasarkan fakta itu hati-hati. Itu Ya. bisa istilah sekarang apa? Hoax. Ya, hoax. Ujaran kebencian ataupun. Dan juga mungkin ini sedikit pesan lah Ya, untuk netizen, hati-hati dalam bermedia sosial. Jangan sampai postingan kita, cuitan kita itu di media sosial malah berujung ke pidana. Karena Pidana, sudah ya. banyak contoh postingan-postingan yang berbau pidana. Mungkin karena di media sosial ini legalitasnya dasar badan hukumnya tidak ada, mungkin mereka baru. Dan juga ini, kalaupun untuk netizen-netizen yang pintar, yang merasa pintar, yang selalu menjelek-jelekkan paslon, menjelek-jelekkan pendukung lain, kalaupun memang pintar dalam artian pintarnya itu lain. Kalau menurut saya undang untuk duduk di sini. Kita undang. Terkait privasi kalian bisa kita blur wajahnya. Kalaupun memang wajah hebat, bisa kita blur yang untuk merasa suara. pintar itu tuh netizen yang di belakang akun palsu yang merasa pintar itu saya undang untuk duduk di sini. Ataupun mungkin ada yang berani ya mempromosikan diri bahwa saya netizen yang hebat, saya Nggak, saya lebih hebat daripada paslon. Ya. Saya undang untuk duduk di sini, siapapun itu Kami akan undang. terbuka lebar di sini, sangat Oke. lebar seperti badan Anda ya, Bung. Ini semakin lebar. Apakah ini termasuk body shaming, Bung? Body fit ya. Body fit ya. Baiklah Bu Dwi, mungkin tidak panjang lebar ya pembahasan kita pada Kita singkat saja karena sore- tidak terlalu pada kali ini ya. terlalu dalam ya pembahasannya. Tidak Mungkin terlalu lebih dalam. kami tujukan untuk para netizen karena Ya. kami tahu netizen ini banyak yang pintar sebenarnya, tetapi sayang kepintarannya tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, Bu. malah disalahgunakan ya. Seharusnya itu mereka bisa bercerita yang bagus-bagus, tapi malah mereka ini menyudutkan seseorang ataupun menjatuhkan seseorang. Iya. Mungkin Bu Dwi, mungkin Ya, mungkin. pembahasan kita cukup sampai di sini dulu. Itu Kami berdua mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. ada Sekali lagi ya, sekali lagi. Kalau ada pihak-pihak yang tersinggung dengan ucapan kami berdua, kami mohon maaf. Kami Karena mohon yang maaf. kami cuman mengungkapkan kekesalan terhadap netizen yang saya anggap sampah aja. Kalau postingannya itu berbau sara, berbau ejekan, mending berpikir rasional. Bagaimana kita memenangkan paslon yang kalian dukung? Kalaupun mendukung paslon jangan berlebihan. Oke. Jangan seolah-olah paslon kalian itu wali ataupun maaf nabi. Mereka bukan nabi. Pasti setiap paslon itu ada kesalahan. Kelebihan dan kekurangan ya. Betul. Oke, itu memang sifat manusia ya. Ya. Karena sempurna itu hanya milik Tuhan. Betul. Oke, mungkin hanya itu dulu, sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama RD Channel. Hati-hati simbol. RD Channel. Oh, ada channel. Iya. Itu bukan simbol ya. Kami tidak ada kampanye. Bukan gini ya, begini atau begini ya. Bukan gini. Bukan gini ya. Bukan.